Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Pagi hari ini selayaknya kita bersyukur karena kita bisa menikmati hari baru karunia Tuhan. Sebelum kita mengawali pagi hari ini dengan aktivitas, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari surat Petrus, yaitu pada kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami sudah istirahat malam tadi. Kami pagi hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya itu semua hanya karena kasih Tuhan. Mengawali pagi hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, biar kami berdoa, biarlah Tuhan menyertai bacaan kami, dan biarlah bacaan kami hari ini itu bisa menjadi acuan kami dalam melaksanakan aktivitas kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu saudara-saudari mengikutinya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, satu pertanyaan yang perlu kita renungkan pagi hari ini adalah, apakah para pelayan di jemaat kita masing-masing sudah menunjukkan cara hidup yang dapat menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan mereka? Petrus memberi nasihat kepada para penatua agar dengan sukarela mengabdikan diri dalam pelayanan jemaat dengan tidak terpaksa, apalagi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Itu kita bisa lihat pada ayat yang kedua bacaan tadi. Kepada para penatua, Petrus memberi nasihat, janganlah saling main perintah satu dengan yang lain,
tetapi kepada mereka hendaknya saling menunjukkan keteladanan. Para penatua, janganlah saling memimpin dengan tangan besi, tetapi hendaknya saling menopang, agar dapat menjadi teladan bagi jemaat. Para penatua hendaklah hidup dalam kerendahan hati, menunjukkan rasa hormatnya. Penatua hendaknya hidup dalam kerendahan hati dengan tunduk kepada Allah, agar dapat menolong jemaat melawan serangan iblis yang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Menjadi seorang yang berketeladanan tidaklah mudah, karena akan ada saatnya menjadi sasaran fitnah, bahkan kekerasan, baik dari jemaat maupun orang lain. Dalam situasi tersebut dibutuhkan sikap untuk tetap hidup dengan rendah hati, sambil berserah kepada Tuhan, karena hanya dari Dialah kita akan mendapat kekuatan untuk melayani umat-Nya. Para penatua selaku pelayan jemaat sepatutnya menunjukkan pribadi sebagai seorang pelayan yang dapat diteladani oleh warga jemaat. Memang tidak mudah menjadi pemimpin jemaat, tetapi disinilah letaknya para penatua atau seorang pelayan untuk menunjukkan cara kerja demi kuatnya kepelayanan secara bersama-sama. Karena itu, tetaplah melayani dengan sikap meneladani pelayanan Kristus Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pagi hari ini dan renungan singkat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita dan dapat kita aplikasikan dalam pelayanan kita di Jemaat Shiloh Campagaya. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur dan menaikkan pujian atas segala berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Baik itu berkat berupa kesehatan, sehingga hari ini kami bisa menikmati hari yang baru. Atau juga kalau ada di antara kami yang hari ini atau minggu ini berulang tahun, terima kasih buat semuanya itu Tuhan. Kami percaya kami memasuki tahun yang baru dalam kehidupan kami. Itu bukan karena kesehatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan. Biarlah di usia yang bertambah ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat pada kami, sehingga kami bisa menjadi teladan dalam kehidupan berjemaat. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami anggota Jemaat Shiloh Campagaya yang dalam kelemahan tubuh atau memiliki pergumulan sehari-hari, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, berikanlah kami kesehatan yang bisa pulih kembali Tuhan, sehingga kami bisa melanjutkan aktivitas kami dan pelayanan kami. Tuhan juga hadir dalam setiap pergumulan kami, memberikan solusi, karena kami percaya setiap pergumulan pasti ada solusi, dan solusi yang tepat ialah yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kepanitiaan yang sedang berjalan di tengah-tengah jemaat kami Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk melaksanakan Natal jemaat, Natal PPGT dan Natal sekolah minggu. Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami sudah beberapa tahun vakum karena pandemi, tetapi kami bersyukur Tuhan di tahun ini kami bisa menikmati tahun yang lepas dari corona, dan kami berharap Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persiapan Natal kami ini Tuhan, Natal jemaat, PPGT dan sekolah minggu. Engkau sendiri yang mempersiapkan semuanya Tuhan, membantu persiapan dan memperlengkapi kami Tuhan. Biarlah Natal yang kami rayakan kembali ini Tuhan, itu bisa lebih bermakna dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami juga berdoa Tuhan buat kerinduan kami untuk memiliki
perlengkapan musik Tuhan, alat band di gereja Jemaat Silo. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberikan talenta kepada anak-anak kami di PPGT, dan kami percaya Tuhan akan memberikan bisa memperlengkapi kepanitiaan yang berjalan Tuhan, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, biarlah adik-adik kami di PPGT itu dapat menyalurkan hobi dan talenta mereka itu demi hormat dan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan di Jemaat Silo Campagaya. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di Jemaat Silo Campagaya. Tuhan, Engkau tetap memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat Tuhan, sehingga mereka tetap bisa menggembalakan kami, domba-domba-Mu yang ada di Jemaat Silo Campagaya. Berkati dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dan dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat segenap pengurus OIG dari sekolah minggu, PPGT, dan PKBGT yang ada di jemaat kami. Tuhan, Engkau memberikan kesehatan Tuhan, biarlah kami dapat melaksanakan pelayanan di Jemaat Silo Campagaya berdasarkan OIG kami masing-masing Tuhan, dan semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dalam minggu ini, Minggu Pekan Kaum Bapa Tuhan, sedang dalam kegiatan di Jemaat Bangkala Tuhan, bersama-sama dengan kaum PKB dari seluruh klasis Makassar Tengah. Tuhan, biarlah kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dari sana akan nampakkan hormat dan kemuliaan hanya demi nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami panjatkan berdasarkan kasih karunia anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, demikian renungan singkat kita pagi hari ini, renungan Sarota. Kiranya bacaan kita pagi hari ini dapat menjadi suluh dan teladan dalam langkah kehidupan kita selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.